Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan video kali ini kita masuk di tema Benkyo ya, yaitu di tema belajar. Benkyo saya ambil dari kata bahasa Jepang ya, yaitu artinya belajar. Ya, jadi untuk video kali ini mungkin sampai kedepannya di sini kita akan belajar soal istilah-istilah dalam trading. Jadi di sini saya hanya akan membagikan pengalaman atau pengilmuan yang sudah saya pelajari dan sudah saya baca dan sudah saya tahu. Jadi untuk di video yang pertama ini atau yang part pertama ini untuk di tema Benkyo, yaitu kita akan belajar yang namanya support dan resisten ya. Yang dimana mungkin nanti support dan resisten ini akan saya bagi menjadi 4 bagian dan di video yang berpisah ya. Di video yang pertama ini kita akan belajar yang mengenai yang namanya support dan resisten klasik terlebih dahulu, yang dimana support dan resisten klasik itu biasanya kalian sudah menggunakan atau sudah temukan pembahasannya di video-video yang lain atau di YouTube yang lain atau bahkan di Google ya. Di Google pun banyak sekali yang membahas support dan resisten klasik, yang dimana support dan resisten klasik itu hanya menggunakan riwayat area tertinggi dan area terbawahnya saja ya. Contohnya kita langsung lihat aja di layar. Contohnya seperti ini, karena di setiap pergerakan market itu pasti ada area tertinggi ya, ada area terendah, pasti ada area tertinggi lagi dan ada area terendah lagi. Nah, untuk support dan resisten klasik itu biasanya dia mengambil dari area ini ya. Ini adalah area resisten, ini adalah area supportnya sebagai acuan dia untuk menarik garis horizontal ya, untuk menarik garis horizontal di sini contohnya seperti ini, yang dimana biasanya ketika harga mendekati area resisten klasik ini ada kemungkinan besar ya, ini baru kemungkinan besar harga itu akan memantul kembali ya. Dari sini dia akan memantul lagi ke bawah, entah sampai area support berikutnya atau sampai area UFO atau unfilled order atau supply and demand. Itu tergantung dari trennya. Apabila trennya lagi naik, biasanya dia akan bergerak seperti ini ya. Kalau misalnya trennya lagi naik ya, seperti ini ya, biasanya dia akan menyentuh, misalkan di sini biasanya ada supply and demand, dia mantul lagi di sini, naik lagi ya, seperti itu. Jadi untuk cara menentukan support dan resisten klasik itu mudah sekali ya. Seperti yang saya bilang tadi, menentukan support dan resisten klasik itu adalah yang pertama kita melihat dulu riwayatnya atau kita melihat daripada chart sebelumnya. Apabila di sana ada area tertinggi ya, area tertinggi seperti ini misalkan, yang saya market seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa menarik garis horizontal sebagai acuan kita untuk batasan area tertinggi berikutnya. Jadi contohnya seperti ini kita tarik garis ya, di sini juga kita tarik garis. Di mana area-area tertinggi ini adalah area resisten ya. Ini area resisten. Nah, ketika harga itu mulai dari sini dia naikkan, turun. Ketika dia harganya naik dan dia tidak sampai, berarti ini masih menjadi area resisten fresh atau area resisten segar yang belum tersentuh sama sekali. Tetapi biasanya nanti di kemudian waktu atau di kemudian hari ini pasti akan tersentuh kembali ya. Jadi harus ditandai terlebih dahulu untuk sebagai acuan kita, untuk sebagai batasan bahwa oh ini harga sudah di area tertinggi loh gitu ya. Lalu yang kedua ya, di sini ketika dia naik lagi menjadi gunung lagi, istilahnya kita bisa bilang ini sebagai area tertinggi itu area gunungnya, dan area terendah itu area lembahnya ya, supaya lebih gampang aja, atau ini atapnya atau ini area lantainya, kalian bisa bilang apa aja terserah. Yang jelas ketika dia berada di area tertinggi dan dia turun lagi, ini kita bisa membuat garis seperti ini ya, garis horizontal seperti ini. Nanti apabila harganya naik lagi seperti ini,
Nah ini menjadi acuan kita, harga ini sudah berada di area titik tertingginya untuk saat ini ya. Apabila di sini ada konfirmasi untuk pembalikan arah ya, kita bisa untuk open posisi sell. Konfirmasi dari apa? Dari candlestick pattern yang pertama, yang keduanya itu dari indikator ya. Dari indikatornya biasanya kalau ada akan pembalikan arah, dia itu akan memberikan sinyal divergent ya. Di sini saya menggunakan RSI 8, nanti kita akan bahas semuanya satu persatu, nggak usah diloncat-loncat ya. Nanti kita akan menggabungkan bagaimana caranya menggunakan support resistance klasik ini dengan menggabungkan candlestick pattern dan indikator RSI 8 yang saya gunakan sekarang. Nah setelah itu fungsinya dari support dan resistance klasik ini adalah ya untuk menentukan area tertinggi dan area terendah ya. Mungkin nanti ada yang seperti saya bilang tadi, saya membagi menjadi 4 ya. Yang pertama itu support dan resistance klasik yang akan bahas yang pertama ini. Lalu yang kedua itu support dan resistance menurut trendline-nya ya, menurut trendline. Yang ketiga itu support resistance dinamis yaitu menggunakan EMA ya. Yang keempat itu support dan resistance harmonik yaitu menggunakan yang namanya tools dari Fibonacci level. Itu kita akan pelajari satu persatu buat kalian semua, itu saling berhubungan. Jadi kalau bisa semua materi yang saya berikan ini silahkan diingat oleh teman-teman semua, karena ini akan saling berhubungan satu sama lain. Jadi nggak bisa kalian hanya mengingat yang ini saja, tapi bisa sih, tapi akan lebih lama kalian untuk tradingnya. Nanti kalian juga akan tahu kenapa bisa jadi lebih lama, kenapa bisa jadi lebih cepat ya, seperti itu. Lebih baik tahu semuanya terlebih dahulu ya, karena ilmu itu nggak berat juga untuk kita pikul atau kita bawa. Oke ya, fungsinya itu ya. Jadi ketika kita tahu area resisten ya, area resisten klasik di mana dan area support klasik itu ada di mana, kita tahu harga sekarang sudah berada di area resisten atau area tertinggi atau berada di area terendah. Jadi kita bisa menentukan untuk open posisinya, mau open posisi buy atau open posisi sell ya. Oke, kita langsung masuk aja ke chartnya ya. Oke, di sini saya berada di marketnya AUD MZD ya, di time frame 1 jam. Kalian bisa lihat di sini ya, ini time frame 1 jam. Sekarang cara menggunakannya bagaimana? Contohnya seperti ini ya. Kita lihat di sini. Ini ada yang namanya market yang sedang berjalan sini ya. Ketika harga itu naik ya, naik tinggi seperti ini dan dia tiba-tiba drop turun ke bawah, itu kita sabar dulu. Kita jangan dulu trading, tapi tugas kita adalah menarik garis seperti ini. Tarik garis seperti ini ya. Tarik garis seperti ini, lalu ketika dia turun dan tiba-tiba naik lagi, kita tarik garis di sini ya. Kita tarik garis di sini. Ini sebagai apa fungsinya? Yaitu fungsinya tadi ini menandai harga itu sudah berada di area tertinggi atau berada di area terendahnya. Kita lihat lagi, ketika di sini harga turun, kita sudah menandai di sini adalah sebagai titik tertinggi sementara, lalu ini adalah titik terendah sementaranya. Ketika dia sedang up, biasanya supportnya itu akan semakin naik. Oleh karena itu nanti kita harus mempelajari yang namanya support dan resisten menurut trendline ya, itu harus tahu juga. Kita bisa lihat lagi ketika dia turun lagi, di sini turun lagi ya. Ini kenapa bang kok mantul di sini? Nanti saya jelaskan. Ini adalah support dan resisten menurut dinamis. Oleh karena itu dia mantul di area resisten juga sebenarnya dia ya, tetapi namanya resisten dinamis, yaitu ini resisten dinamis ya. Tapi nanti kita pelajari lebih lanjut di part berikutnya soal support dan resisten. Nah, kalian lihat lagi di sini, ketika dia naik, ketika dia turun di sini, lalu dia naik lagi, ketika dia turun lagi, ketika dia berada di area titik terendah atau mendekati area titik terendah di sini, dia menjadi yang namanya wick atau menjadi yang namanya ekor. Dia ngekor di area itu menandakan adanya rejection dari area bawah ya. Itu menandakan adanya rejection di area bawah. Oleh karena itu harganya melanjutkan kenaikan ya, harganya melanjutkan kenaikan. Nah ini bang, ketika dia menyentuh area resisten kok dia nggak mantul? Karena tadi yang pertama itu dia sedang mengalami yang namanya uptrend. Tugas kita ketika harga itu sedang uptrend adalah
mencari momentum untuk open posisi buy, yaitu mencari support di area supply and demand atau support menurut garis trendline, ya, agar kita bisa mendapatkan harga terendah dan bisa menjual di harga tertinggi. Nah, karena itu, karena di sini harganya lagi downtrend, karena di sini harganya lagi uptrend, maka resisten yang ini, yang pertama ini dia ditembus. Oleh karena itu, saya bilang tadi di awal, ketika harga menyentuh area resisten, kita harus menunggu dulu yang namanya konfirmasi pembalikan arah. Yang pertama tadi dari candlestick pattern-nya, yang kedua itu dari indikatornya. Ya, ini indikator ya. Nih, dari indikatornya. Jangan langsung open posisi sell. Itu salah sekali karena ada yang namanya breakout juga. Nanti kita akan belajar soal bagaimana breakout yang valid dan breakout yang tidak valid. Ya, kalau kita lihat di sini, kejadian di sini, ini nggak ada yang namanya candlestick pattern, nggak ada. Lalu di area resistennya pun, ya, di sini di area ini pun nggak ada yang namanya divergent, ya, nggak ada yang namanya divergent. Oleh karena itu harga melanjutkan atau breakout dari resisten yang pertama ini. Tetapi kalau kita lihat lagi, harga sedang uptrend atau sedang naik kuat-kuatnya, kalian harus mencari momen untuk open posisi buy di area support. Di sini ketika harga naik dan break dari sini, lalu dia terbang lagi, turun. Di sini kita kasih garis lagi, ya, karena kalau gitu lama dong bang kita untuk open posisi. Ya nggak apa-apa, karena trading itu lebih baik kita sabar daripada kehilangan uang yang kita punya. Ini adalah area support. Kita kasih tanda lagi. Ketika harga itu naik, lalu dia turun drop ke bawah, dan di area sini ini dia menjadi yang namanya wick, ya, atau menjadi ngekor, atau bisa kita bilang sebagai candlestick pattern hammer atau pin bar, ya. Di sini ada yang namanya pembalikan arah atau ada yang namanya konfirmasi dari candlestick pattern. Ya, kalau kita lihat dari indikatornya pun di sini, ya, ketika dia menjadi candlestick bearish, ya, dia tidak bisa menembus garis daripada 50-nya. Ya, itu nanti kita belajar lebih lanjut aja ya. Untuk sekarang ini nanti saya menjelaskan bagaimana cara penggunaannya. Dan satu lagi, ada yang lupa dari saya, bahwa untuk mengkonfirmasi pembalikan arah itu ada 3 ya. Pertama candlestick pattern, yang kedua itu dari indikatornya, yang ketiga itu chart pattern ya. Ini seperti ini menjadi double bottom ya. Menjadi double bottom dan dia melanjutkan lagi kenaikannya. Seperti itu. Ya, jadi ada 3 konfirmasi, sorry ya, tadi yang pertama lupa. Yang ada 3 konfirmasi, yang pertama itu dari candlestick pattern, yang kedua itu dari indikatornya, yang ketiga itu biasanya ditandai juga dengan yang namanya chart patternnya, ya. Itu biasanya ada, tapi chart pattern kadang kalau nggak ada juga nggak apa-apa, ya. Tapi biasanya ada sih, biasanya ada. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ketika dia sedang kuat-kuatnya uptrend, kita hanya menggunakan yang namanya support dan resisten klasik aja, kita bisa open position di sini. Ketika di area sini, ya, kita tandai ini adalah area resisten, ini area support terdekatnya, ya. Lalu dia turun lagi, ini menjadi area support lagi, ya. Seperti ini. Ketika harga di sini dia turun, lalu dia naik, atau di sini ya, ketika di sini dia turun, lalu dia naik, kita bisa lihat daripada chart ya. Di sini dia menjadi yang namanya apa? Double top. Dia menjadi double top. Terus dari candlesticknya pun di sini banyak sekali rejection atau ngekor di area atas itu, di area resisten itu banyak ekor-ekor yang terjadi di situ. Ada spinning bar sini ya, kita bisa lihat ini salah satunya candlestick yang hijau ini. Ini menjadi spinning bar atau spinning top ya. Kalau di atas itu spinning top, kalau di bawah spinning bottom ya. Jadi atau kalian kalau ini spinning bar juga nggak apa-apa bilangnya. Kalau saya ini bilang spinning top pada berada di area atas dan dikonfirmasi dengan candlestick warna merah pada berikutnya, pada candlestick berikutnya. Lalu kalau kita lihat daripada indikatornya sekarang ya, cara menggunakan indikatornya, ini adalah RSI 8 ya, ini RSI 8 terbuka aja. Saya menggunakan RSI 8 di sini
Ini resisten pertama. Kalau kita lihat di harganya atau di candlesticknya, dia sejajar dengan candlestick sebelumnya ya. Ini dengan ini itu sejajar ya. Kalian bisa lihat, saya hapus di sini ya. Candlestick yang ini dan candlestick yang ini rata-rata sejajar ya, bisa lihat pas sekali sejajar. Tetapi kalau kita tarik ke atas, ini dia semakin turun ya. Ini resisten yang pertama, resistennya yang ininya semakin turun, yang ini semakin tinggi daripada resisten yang di sini seharusnya, dan sejajar dengan resistennya ini. Tapi di sini dia hanya sejajar di indikatornya ya, di indikatornya dia hanya sejajar dengan resistennya ini. Kita bisa lihat di sini ya. Nah ini di sini dia naik, di sini sejajar, di sini dia sejajar, di sini dia turun. Ini yang dinamakan divergent ya. Ini yang dinamakan divergent. Oleh karena itu harga langsung drop turun ke bawah. Ketika sekarang harganya nggak sampai ke area support yang di bawah ini, ya kan dia turun kan? Dia nggak nyampe. Kita jangan memaksa untuk open posisi buy di mana aja, nggak usah. Kita tunggu aja dulu. Ternyata ketika dia mendekati lagi yang namanya area resisten di sini, ya area resisten di sini, ternyata dia menjadi peak lagi atau dia menjadi yang namanya ngekor lagi di area sini. Lihat banyak ekor-ekor di sini ya. Ini kita bisa mengasumsikan bahwa harga itu akan turun lagi ke bawah. Kalau kalian nggak percaya atau kalian bilang lu bilang kayak gitu karena chartnya udah kejadian, enggak. Ini saya sering pakai ya. Karena kalau kita lihat lagi di sini ya, kalau kita lihat lagi di sini, ini adalah resistennya, ini resistennya, ini resistennya, ini resistennya, di sini resistennya juga, ini resistennya. Kita hapus lagi. Ya, ini resisten ini sejajar. Ya, resistennya sejajar. Tapi di sini dia semakin turun. Ini bisa sebagai acuan kita untuk open posisi sell. Nah, kalau bisa kalian sebagai pemula, ketika trennya sedang up atau sedang down, itu kalian follow the trend aja, jangan open posisi berlawanan ya. Misalkan trennya lagi naik, kalian berlawanan open posisinya sell. Lebih baik kita menunggu konfirmasi pembalikan arah untuk mengikuti tren turunnya lagi. Ketika naik pun sama, ketika dia naik ya, ketika dia naik kita tunggu dulu. Ketika dia naik lalu dia koreksi, kita tunggu dulu koreksinya, sabar dulu. Ketika sudah menemukan yang namanya konfirmasi pembalikan arahnya, baru kita bisa open posisi buy lagi dan mengikuti trennya lagi. Seperti itu saran dari saya. Lebih baik kita follow the trend. Tapi kalau kalian suka mengambil sedikit-sedikit ya silakan, terserah kalian juga. Itu hanya saran dari saya. Oke, mudah-mudahan dengan video support dan resisten klasik ini kalian bisa lebih memahami dan lebih mengerti lagi bagaimana caranya menggunakan yang namanya support dan resisten klasik, dan lebih bijak lagi untuk open posisi. Jadi nggak asal-asalan open posisi. Jika kalian menyukai dari pembahasan ini atau dari video ini, silahkan di like ya. Kalau misalkan ada pertanyaan atau yang lebih kurang jelas dari materi ini, silahkan ditanyakan aja melewati kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu tujuan.